Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kakanwil, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ibu para pejabat di lingkungan Kanwil Kementerian Agama, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan mengkaji khusus ya salah satu ayat dari rangkaian ayat puasa, surat Al-Baqarah 184. Jadi kalau biasanya kita ceramah, di pagi ini kita mengaji Bapak Ibu ya. Kalau ceramah itu kan agak bebas, fleksibel. Kalau mengkaji itu agak lebih serius. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu agak berat terasa kepalanya, itu biasa itu ya. Karena ini agak serius kajiannya. Ya, agak akademik, agak ilmiah kira-kira begitu. Itu kalau kita mengkaji ya. Karena salah satu yang diinginkan di dalam bulan Ramadan itu adalah kita melakukan tadarus Al-Qur'an ya, tadarus. Tadarus itu bukan membaca Ibu ya, dari kata daras. Daras itu artinya belajar ya. Ada kata madrasah, ada kata daras, ada kata mudaris ya, itu dari kata yang sama. Artinya kita selama Ramadan itu mengkaji, mempelajari isi Al-Qur'an hingga kata Allah hudal linnas wa bayyinat wal furqan. Itu. Ada 3 fungsi Al-Qur'an yang turunkan di bulan Ramadan itu. Hudan, bayyinat, furqan. Nah, selama Ramadan ini Bapak Ibu, yang harus kita lakukan itu bukan banyak membaca Al-Quran, bukan tidak baik banyak membaca itu, tapi banyak melakukan kajian terhadap Al-Quran. Akan jauh lebih hebat nilainya, Bapak Ibu baca ayat Al-Quran itu 30 ayat saja, tapi dengan pemahaman selama Ramadan, daripada 30 juz tanpa pemahaman. Kenapa? Karena Allah menginginkan Al-Quran dijadikan hudan, bayinat, furqan. Itu yang diinginkan Allah. Karena itu selama Ramadan memang perbanyaklah kajian-kajian terhadap Al-Quran. Karena memang nilainya lebih besar daripada kita hanya sekedar membaca, dan itu hanya sekedar pahala yang kita dapatkan. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita akan mengkaji agak lebih serius surat Al-Baqarah 184. Karena begini, puasa ini salah satu keistimewaannya, tidak ada dalam Al-Quran tuntunan ibadah yang selengkap puasa. Salat tidak ada tuntunannya, zakat ada penerimaannya saja, haji ada beberapa tentang dam dan ya pelanggaran-pelanggaran haji. Tapi kalau puasa lengkap Bapak Ibu. Kalau baca nanti Al-Baqarah 183 sampai 187 itu lengkap. Nah, kita tidak mungkin bahas semua ayat itu secara detail dalam kesempatan yang pendek ini. Kita bahas satu saja, yaitu Al-Baqarah 184. Karena begini, puasa untuk umat Muhammad itu disebut dengan kata siam. Kutiba alaikumus siyam. Di dalam Al-Quran, kata puasa itu ada 2. Ada siyam, ada saum. Nanti baca surat Maryam ayat yang ke-26. Maryam berkata kepada kaumnya, Inni nazartu lirrahmani sauman. Sauman, bukan siyam. Walaupun secara bahasa berasal dari kata yang sama. Sama, yasumu. Tapi masdarnya atau infinitifnya bisa siyam, bisa saum. Untuk umat yang lalu seperti Maryam, itu digunakan kata saum. Kalau untuk Muhammad, kutiba alaikumus siyam. Apa bedanya saum dan siyam? Secara bahasa, ia terjemahnya sama, puasa. Tapi secara semantik tidak sama. Apa bedanya? Kalau saum itu dengan waw, saum. Kalau siyam dengan ya. Dalam ilmu fonologi Arab, kalau Bapak pernah belajar ilmu aswad namanya atau fonologi Arab, waw itu hurufnya berat, ya itu hurufnya ringan. Itu kenapa kalau dia sebagai fa'il atau pelaku, dia bahasa pakai waw. Muslimun, mukminun, kafirun itu biasanya itu subjek. Ya, kalau tidak fa'il dia mubtada. Subjek itu pokok kalimat. Dia punya beban berat. Dia yang menjadi pokok dalam sebuah kalimat. Makanya pakai waw. Karena bebannya berat. Tapi kalau dia objek, dia pakai ya. Muslimin, mukminin, kafirin. Biasanya objek. Karena objek ini pelengkap. Kalau pelengkap itu bebannya tidak terlalu berat. Pelengkap, dia pelengkap saja. Bukan pokok. Itu kaidah bahasa begitu. Itu kenapa laki-laki itu pakai waw huwa. Laki-laki perempuan pakai ya, hiya. Kenapa laki-laki pakai waw, laki-laki perempuan pakai ya? Karena laki-laki itu lebih berat dari perempuan.
Fisiknya berat, tanggung jawabnya berat. Laki-laki ni walaupun kurui, timbanglah tu, barik. Timbanglah dak cayo, walaupun kurui ketik apa tu timbanglah tu, barik. Iya. Timbanglah, barik. Bandingkan dengan ibu-ibu dengan bobot badan yang besar, cuba timbang yo apa yang kurui tadi. Barik apa yang kurui tu mah. Kenapa? Karena laki-laki diciptakan di unsur yang keras, padat. Min salsalin kal fakhar. Laki-laki diciptakan di tanah keras seperti batu bata, fakhar namanya. Kata unsur kami padat, padu. Itu kenapa kami tulangnya kari, otot kari, kepala kari, angok kari. Tak kari kami sadar ibu ya. Tak kari ibu ya. Makanya ya kalau ada apa-apa ndak kari itu ndak dari batu bata lah tu. Mungkin batu bata kau lu masak. Yang apa-apa tu yang asli tu karihnya. Maka macam inilah ibu kalau apa mbak oto, coba apa mbak oto. Tu apa ibu kecian, Pak kamari wak lalu ah. Lebih kurang beralik situ macet begitu. Kecek apa? Duduk selah situ. Pasti betul keceknya. Duduk selah situ ceknya. Untuk salah. Beko tak sakit oto tu ibu ndak jadilah. Yo macet kironya ibu. Dia ndak bisa lewat loh. Ancak ibu antuk. Antuk sih ibu leh. Kok mengecek je ibu? Ndak lari kecekan tadi. Kecek apa? Memakak saya kau mau turunlah. Pasti betul keceknya. Kenapa? Kami karyangok. Dan tu laki-laki. Kalau ndak boleh tu dak laki-laki lo tu. Yang begitu Pak, karakter kami begitu. Itu kami disuruh jadi pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ciri pemimpin itu ndak mau dipimpin. Itu ciri pemimpin. Iya. Kalau dia mau dipimpin, tak pemimpin itu. Ciri pemimpin tak mau dipimpin dia. Itu karakter kami, karyangok tadi. Karena kami dari batu bata. Itu makok barik kami. Kalau ibu tidak, mindila. Tadi tulang rawan. Ibu tadi tulang lunak. Elastis. Ibu lunak. Makanya badan ibu lunak. Ya, badan ibu lunak, suara ibu lunak, pembawaan lunak. Tak betul? Yalah. Untung ibu dari apa tu? Dari tulang rawan tu. Kok dari batu bata ibu? Gak kari kami mengecek. Cik ibu. Untung lah batu bata. Untung lah ibu dari batu bata. Memang. Itu makanya kami pakai waw tu huwa. Tanggung jawab juga begitu. Tanggung jawab kami bukan hanya kasih nafkah ibu. Ya. Dosa ibu kami tanggung pula tu. Iya. Dosa ibu kami tanggung tu. Itu makanya yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani kan. Besok di akhirat suami lari nampak istrinya. Karena akan dituntut dosa. Itu mengapa begini Pak Ibu? Kafarat. Kalau suami istri melakukan pelanggaran di siang hari Ramadan, melakukan hubungan suami istri. Kan kafarat kan? Puasa 2 bulan berturut-turut ya. Siapa yang dibebankan kafarat? Suami, istri tidak. Walaupun bekerja berdua. Bacalah hadis yang kalau tidak begitu. Kau bayar kafarat kata Nabi. Merdekakan budak. Tak mampu saya Rasulullah, puasa 2 bulan berturut-turut. Tak mampu saya Rasulullah, kasih makan 60 orang miskin. Ambu yang paling miskin. Kecek Nabi. Dan ambil korma, agen korang rumah. Artinya apa? Ibu tidak ada beban itu kafarat? Tidak ada. Kenapa? Dosa ibu dipikulkan ke kami. Itu buktinya kami barik tanggung jawabnya. Itu makanya ini, coba baca cerita Nabi Adam nanti. Ketika makan buah kuldi, berapa orang makan buah kuldi? Berdua. Berapa orang yang diusir? Berdua. Berapa yang bertobat? 1. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alaihi, bukan alaihima. Allah terima taubatnya. Siapa? Adam. Istrinya tidak ada bertobat. Kenapa? Dosa istri, dosa suami. Tak lama jadi ibu tu. Allah belanjur kami jamin, duit kami jamin, dosa kami jamin. Dosa kami tanggung. Masuk surga menumpang lah. Ibu masuk surga kecek ibu surang so. Jo kami ibu jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Ibu masuk surga dengan suami. Yaumana da'u kullu unasin bi imamihim, semua orang dipanggil masuk surga dengan imamnya. Siapa imam? Suami ibu. Ibu nanti masuk surga dipanggil tu bapak fulan dan nyonya. Begitu cara manggilnya. Begitu cara manggilnya. Bapak fulan dan nyonya, silakan surga Firdaus pintu ampek masuk. Ibu danga-danga saya nama kami masuk leh.
Itu makanya ibu tu dilarang membangkang, melawan durhaka. Kalau ibu melawan-lawan durhaka, besok apa dipanggil ke surga, Pak Fulan silakan surga Firdaus. Ibu, bah, ambo bah apa? Ke cepak kau pelawan jangan urus surga. Iya. Tu makok sampai kami mati kau elok-elok saya laku. Ya kamu numpang je kami masuk surga. Tu lawanlah. Itu kenapa laki-laki pakai waw huwa. Kenapa perempuan pakai ya hiya? Karena kami tanggung jawab kami berat, bukan hanya fisik kami berat, tanggung jawab juga berat. Nah, itu filosofinya begitu. Ya gini. Apa ibu ya agak kurang sihat. Nah, kenapa puasa umat lalu pakai saum? Inni nazartu lirrahmani sauman. Kenapa umat Muhammad kutiba alaikumusiyam? Ini isyaratnya puasa umat lalu jauh lebih berat dibandingkan puasa umat Muhammad. Puasa kita ini paling ringan dibandingkan ibadah umat yang lalu. Semua ibadah kita yang paling ringan. Karena semua ibadah yang kita kerjakan hari ini sudah diuji cobakan ke umat lalu. Yang tak cocok berat revisi. Makanya kata Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini baru sempurna agamamu. Kenapa? Karena melewati revisi yang panjang. Dicontohkan, dikasih ke sini, tak kuat mereka, kurangi, tak mampu, kurangi, tak mampu, yang paling ringan tu kita. Cobalah, bacalah cerita umat Nabi Musa yang dikutuk jadi baru. Bakok mereka dikutuk jadi baru. Karena mereka meninggalkan solat Jumat di hari Sabtu. Mereka di hari Sabtu itu wajib libur, makanya hari Sabtu ku libur namanya. Sabtu ku libur artinya wa ja'alna naumakum subata, kami jadikan tidurmu libur. Sabtu ku libur artinya. Tapi ketika mereka disuruh libur, tak boleh bekerja dari pagi sampai malam, godaannya tak ringan. Kalau hari Sabtu apa kata Allah di surat Al-A'raf ayat 63, ta'tihim hitanuhum, orang yang kerajul di tepi laut menangkap ikan, nelayan ikan segadang-gadang orang ke tepi. Gadang-gadang ikannya dipacik bisa, tangkuk tak boleh. Kalau tak Sabtu, la ta'tihim, tak ada ikan ke tepi, orang cinuk-cinuk saya nampaknya lah. Tak ada. Akhirnya mereka sepakat libur hari Sabtu tu tak pergi sumayang Jumaat, ditangkuk ikan kau sama-sama. Apa yang terjadi? Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Sehari tak pergi sumayang Jumaat, jadi baru sakampung tu. Sakampung tu jadi baru. Ibu-ibu jadi baru juga. Bako ibu satu orang jadi baru, ijan menyuruh. Jadi baru sadonya. Coba perlu bayangkan umat Nabi Musa tu sekali tak salat Jumaat, itu dia jadi baru sadonya. Kok begitu barik? Kalau dari pagi sampai malam nak beli bakar aja, cik Allah aja. Akhirnya umat Muhammad disuruh juga salat di hari Jumaat, tapi direvisi. Iza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Kalau azan berkumandang, datanglah ke rumah Allah. Fa iza qudiyatis shalah fantasiru. Kalau selesai salat, bertebaran kembali bekerja. Itu hasil revisi itu, Pak. Dulu tak begitu, dari pagi sampai malam stop, libur. Tapi kalau kita anda izanu dia di salat, kalau datang panggilan azan baru datang. Kalau faiza qudiyati salat fantasiru balik. Itu kadang tak cocok dulu. Maka hari Jumaat dijadikan begitu ibadahnya. Jadi semua ibadah termasuk puasa sudah melewati revisi, dan kita umat yang paling ringan mendapatkan ibadah ni, Pak. Cuman walaupun paling ringan, itu pahalanya, nilainya paling besar, paling berat. Makanya umat Nabi Musa katanya kan salat 50 kali. Bayangkan tu, Pak. Kalau Nabi Musa dulu yang tak mengingatkan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun tak mempedulikan peringatan Nabi Musa, kan ketika Islam tidak cerita begitu tu, turun. Muhammad, apa yang kau dapat salat bara 50 kali, naik balik minta kurang. Kenapa? Tak akan kuat umatmu. Nabi Muhammad tu kan di ibu dia awak tu, Pak. Dek sayang kawak tu. Kalau beliau taluk 50 kali, Pak. Tak kepayah mana lah. Ya. Untung Nabi Muhammad tu mau, Pak Ibu. Kau nak amu Nabi lu tu, dikecek Nabi Musa, naiklah balik katim, nak kurang, kecek Nabi, malam beri panik dia macam. Oh, 50 kali semua yang Pak, bayangan tu, Pak. Jadi ini ibadah revisi-revisi, termasuk puasa. Nah, saya akan buktikan secara redaksional, apa buktinya siang. Buktinya puasa kita yang paling ringan, apa buktinya? Mari kita lihat ayat 184 ni. Kata Allah begini, ayyamam ma'dudat. Puasa Ramadan itu adalah hari yang dihitung. Satu, pilihan katanya bukan bulan, tapi ayyam. Kalau disebut bulan, terasa lama weko. Nyo maksud sebulan je tu mah, cuman Allah ringankan bahasanya ayyam, hari. Kalau hari kan tak barik lah tu. Kalau bulan atau tahun barik weko. Maka pilihannya Allah ringankan ayyaman,
hanya beberapa hari. Bukan 1 bulan. Allah bisa saja mengatakan syahran kamilan, bisa. Sebulan penuh, enggak. Tapi ayyaman ma'dudat. Karena disebut nama hari, itu menunjukkan keringanan. Begini, ayyam itu bentuknya jamak taksir. Ayyam. Dalam kaedah bahasa, jamak taksir itu untuk ghairil akil, yang bukan orang, itu dihukumkan mu'annas dan mufrad. Itu hukumnya. Misalnya, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Suhufan itu jamak dari sahifah. Jamak taksir. Maka sifatnya mu'annas mufrad. Suhufan mutahharah. Itu kaidah. Tapi Allah tidak. Khusus hari-hari puasa Ramadan, ayyaman ma'dudat. Harusnya apa? Ayyaman ma'dudah. Harusnya. Karena kalau jamak taksir li ghairil akil, hukumnya mu'annas mufrad. Tapi oleh Allah tidak dijadikan mu'annas jamak mu'annas. Ma'dudat. Coba baca nanti surat Al-Baqarah ayat 80. Orang-orang kafir, dari orang ahlul kitab berkata, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Ma'dudah ya. Kenapa Allah tidak mengatakan puasa Ramadan ayyaman ma'dudah, tapi kenapa ayyaman ma'dudat? Kenapa sifatnya dijamakkan? Nah, ini Bapak Ibu, makanya saya katakan ini mungkin agak berat bagi Bapak Ibu. Jadi kok mengantuk, kok cari air capek ya, susuk muka tu. Karena setan tak ketujuh menjadi orang serius. Ya, nyo setan kalau serius Bapak Ibu nyo kantuk langsung Bapak Ibu. Cayolah kamu. Ya, tahu. Nah, ma'dudat itu jamak muannas salim. Harusnya apa tadi? Ma'dudah. Dan itu ada dalam Al-Quran. Baca di Al-Baqarah 80 nanti. Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kaidahnya begini. Jamak mu'annas salim itu menunjukkan makna killah, sedikit. Jamak taksir menunjukkan makna kasrah, banyak. Kenapa sifatnya ma'dudat? Ini hitungan hari yang harinya pun sedikit. Itu kira-kira bahasanya. Kalau ayyaman ma'dudat bisa jadi banyak. Tapi kalau ayyaman ma'dudah bisa jadi banyak. Tapi ayyaman ma'dudat itu menunjukkan sudahlah hitungan hari, harinya itu pun bilangannya sangat sedikit. Itu bukti siang. Lalu kata Allah, "Faman kana minkum maridan aw ala safar, fa'iddatun min ayamin ukhra." Siapa di antara kamu yang sakit atau dia bepergian, berbukalah. Nanti ganti di hari yang lain. Begini, uzur yang membolehkan orang berbuka itu sakit. Sakit itu disebut Allah dalam bentuk nakirah, maridan. Allah bisa menyebutnya ma'rifah. Faman kana minkumul maridha. Pakai alif lam. Bisa. Secara kaidah benar. Kenapa Allah tidak menggunakan makrifah? Kenapa nakirah? Kenapa tidak definite? Kenapa harus indefinite? Ada kaidahnya begini. Kalau al-marid itu makrifah, artinya sakit tertentu. Karena sifat makrifah itu jelas. Alkitab nih, yang ini enggak. Ini saja, terbatas, tertentu. Kalau kitabun umum, semua buku. Apapun yang bernama buku masuk di sana. Kenapa Allah menggunakan maridan, tidak al-marid? Untuk menunjukkan keumuman penyakit. Apapun penyakit, berapapun kadarnya seperti apapun bentuk sakit, makanlah. Kalau Allah menyebut al-marid, sakitnya jelas, tertentu, terukur, rekomendasi dokter. Kalau maridan tidak. Misalnya ibu-ibu masang jilbab, habis berwudu siang, zuhur, tu pasang jilbab, tu kan jarum pentul, aduh, dan makan lagi, boleh, makanlah, apa? Bukulah, kan sakit, aduh sakit enggak? Makanlah. Apa misalnya di bisu tu, angin-angin bisu siang tu, di angin bisu dan makan setelah itu, makanlah. Memang tak dibatasi, tak dibatasi. Apapun penyakit, silakan berbuka. Allah tidak membatasinya, kenapa? Karena ini ibadah antara aku dan hamba aku, kata Allah.
Ini ibadah kejujuran nih Pak Ibu. Jujur. Bapak Ibu tahu enggak berpuasa gini? Enggak. Biasanya dia mau minum doktor tadi. Tak bawa kamari bentuk orang puasa aja. Kalau berbuka tadi itu. Saya yang tahu apa puasa atau enggak, Allah dan saya. Ini ibadah kejujuran Pak. Jujur. Kalau salat nampak dua orang. Hayalah salat, memang ada orang tu. Tak betul. Kalau zakat tahu orang ada penerimanya. Kalau haji boleh berlapis sekampung bagai. Enggak. Puasa enggak ada yang tahu Pak. Tidak ada yang tahu, hanya Allah dan Dia yang tahu. Karena ini ibadah kejujuran. Karena ini ibadah kejujuran diserahkan ke kita. Kalau engkau merasa ini layak makan, makanlah kata Allah. Engkau yang paling tahu dan saya juga tahu. Apa maksudmu? Bagaimana keadaanmu? Engkau yang paling tahu dan saya. Makanya Bapak Ibu kalau merasa ikut penyakit ambu boleh makanlah. Tak apa-apa, boleh. Ya. Misalnya Pak, misalkan tentu kaki tu ke meja siang tu, aduh, minum Pak, yo minumlah, ya minumlah. Besok ganti. Nyo ganti go Pak, dak perei lo go. Oh ganti Pak. Oh dak perei lo go. Itu kenapa maridannya tanpa batas. Lalu kata Allah, atau dia berjalan. Hebatnya begini. Sakit yang membolehkan orang berbuka, marid. Marid itu kata sifat. Marid itu kata sifat. Sakit kata sifat. Berjalan diubah Allah ke infinitif masdar. Allah tidak mengatakan musafir. Harusnya sama-sama kata sifat. Faman kana minkum maridan au musafiran. Cocok. Enggak. Marid kata sifat, musafir diganti ke infinitif. Apa konsekuensi hukumnya? Beda Pak Ibu ya. Kata sifat atau wasaf dalam bahasa Arab, sifatnya sesuatu yang sudah terjadi. Pembohong, berarti dia sudah sering berbohong. Maka sifatnya pembohong. Tapi kalau kebohongan umum, bisa terjadi, bisa tidak. Karena dia infinitif, masdar. Kenapa sakit yang membolehkan berbuka itu marid kata sifat? Sakit baru boleh berbuka kalau sakitnya sudah terjadi. Sudah terjadi sakitnya baru boleh makan. Yang berencana sakit belum boleh. Belum boleh Pak. Baka Pak, tanya orang siang tu kan, raso-raso kadamam ambo belum boleh. Boleh. Baka Bapak angin dingin makan leleh. Dah terjadi itu Pak. Itu marid. Marid itu baru boleh kalau sudah terjadi. Yang berencana belum. Beda dengan safar Bapak Ibu. Andai Allah sebut musafir, sudah take off pesawat, sudah berangkat mobil, baru boleh makan. Tapi kalau safar, enggak. Bapak berangkat ke Jakarta nanti pesawat jam 1, dari subuh sudah boleh makan di rumah. Beda konsekuensi hukumnya Pak. Belum berjalan pun sudah boleh makan. Kenapa? Allah menggunakan safar, bukan musafir. Kalau Allah menggunakan musafir, sudah mulai perjalanannya, sudah disebut orang yang berjalan, baru boleh makan. Kalau safar, belum. Nanti siang dia berangkat, dia sudah boleh nak puasa. Tak jadi berangkat Ustaz, ya sudah, qadarullah itu dah, nanti qada. Kan bisa jadi batal keberangkatan, cuaca buruk, sudah, tak apa-apa, qada besok. Yang penting sudah pasti berangkat, sudah ada tiketnya, ada jadwalnya. Itu hebatnya BB-nya. Kenapa Allah tidak menggunakan kata musafir, tapi digunakan kata safar, tidak kata sifat. Itu rahmat Allah, siam tadi. Kalau sakit, apapun penyakitnya, makan. Kalau musafir, belum berjalan pun sudah boleh makan. Itu bukti siam, ibadah yang paling ringan puasa kita. Nah, cuman ada pesan Allah. Kalau kau ganti, pakai fa'iddatun min ayyamin. Pakai fa, Pak Ibu ya. Fa itu maknanya tartib dan takkib. Namanya huruf ataf. Ada huruf ataf lain seperti summa. Coba baca nanti hadis tentang puasa Syawal. Man shoma Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahri. Kata Nabi, siapa yang puasa Ramadan dan ditambah 6 hari di bulan Syawal, sama puasa setahun. Pakai summa di situ ya, enggak fa. Kenapa summa? Summa itu maknanya tarahi. Apa itu tarahi? Puasa Syawal santai-santai. Jangan Bapak Ibu tergesa-gesa puasa Syawal. Nanti menjelang Syawal berakhir baru puasa. Summa. Bapak itu hari raya. Awak ke kunjungan, orang kamu mengunjungi awak, makan-makan. Hari makan-makan tu puasa awak.
Ibu kapai bertamu ke rumah orang, tu dihidang orang makan tu dia puasa. Apa rasa orang mendangnya? Enggak. Ya, atau orang datang ke rumah awak, dihidang orang makan tu tontonnya makan. Mana mau makan? makan. Hari raya ko hari berkumpul ko lama jo makanan. Ndak betul? Semakin banyak makanan semakin lama mau ta beko tu. Pi modeko tak kariang saya dak lama lah ko beko bubar sebentar lagi ko. Ya, Pak. Maka makan dulu, nanti puasanya menjelang akhir Syawal saja. Itu kalau puasa Syawal. Tapi kalau mengqada Ramadan fa'iddatun bukan summa iddatun. Kenapa begitu? Cepat. Ibu bapak, ibu kalau haid Ramadan ni, habis Ramadan masuk Syawal, ganti langsung. Dahulukan yang mengqada Syawal. Bagus betul Ustaz. Ibu kalau puasa Syawal tak jadi mati tak masalah masuk surga ibu. Kalau ibu tak mengqada mati ibu. Berhutang sampai ke akhirat. Cayolah kamu. Makanya kata Nabi begitu. Man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Siapa yang mati dia masih punya hutang puasa Ramadan, maka gantikanlah oleh walinya. Kenapa? Dia berhutang terus. Tak bisa dibayar dengan fidyah, tak bisa, harus diqada. Kalau fidyah ada ketentuan khusus nanti. Makanya ibu-ibu jadi tunda-tunda. Makanya gini, banyak ibu-ibu ini sebagian dulu di masa muda haid banyak ditunda-tunda lah bertumpuk-tumpuk utang kau. Sehingga tak kena utang bara banyaknya leh. Begitu? Ibu kalau puasa Senin Kamis jangan pada niat puasa sunat. Niatnya qada. Bagus betul Ustaz. Kok ada utang ibu? Selesai. Wansunya. Kalau tak ada utang ibu leh, jadi sunatnya otomatis. Tapi kalau niatnya sunat, kok ada utang? Dak wansu utang lo. Caranya begitu. Makanya nih Bapak Ibu nih, kalaupun ada di antara kita yang sudah tidak ada hutang puasa lagi, kalau puasa Senin Kamis saya sarankan nih, niatkanlah mengqada puasa ibu bapaknya. Boleh jadi ibu kita dulu meninggal dunia punya hutang puasa yang tidak sempat dibicarakannya ke kita. Bisa jadi Pak. Karena Nabi membolehkan, hadis Muslim itu. Kalau dia mati punya hutang puasa sama anhu waliyuhu, puasakanlah oleh walinya, anaknya, cucunya, bapaknya, kakeknya, saudaranya. Boleh, cuma tidak wajib. Tidak wajib lah, cuma boleh. Sama je hutang. Mati ibu ada bayar hutang ibu selesai. Tidak wajib lah. Jadi ibu dek malih mengqada kini oleh sakit-sakit kan. Ada hutang 30 hari tu panggil anak lian 6 orang mariang. Ang 5. Tak usah lah Pak Ibu. Ya, wajib surang. Nyolah mati beko baru gantikan. Kalau ke duit bayar lo. Kalau mati baru gantian. Kalau duit tak bayar surang lo. Ya toh. Itu aturannya tu. Makanya pakai fa tu maknanya cepat, segera, jangan tunda-tunda kok mati beko. Itu makanya kata Nabi, ada 3 yang tak boleh tunda ya. Salasun la yuakhiruhunna, 3 yang dilarang ditunda kata Nabi. 1 salat, tak boleh tunda tu ibu. Ibu kan boleh salat di rumah. Ibu kan tak mesti salat ke masjid, boleh di rumah. Kalau azan ibu salat capek. Bawa ke itu, kau ibu tunda tibu haid ibu ibu lah kan wajib tadi. Jadi masalah tu. Tak boleh, salat tak boleh tunda. Makanya ibu kabarangke lah masuk tu zuhur. Jamak takdim. Bawa ke itu, jangan jamak takhir, boleh jamak takhir tapi jangan kenapa mati di jalan kau. Waktu tu tipu. Walau kan kewajiban. Tak boleh tunda-tunda lo. Jenazah kok lah pasti matinya, capek. Jangan tunggu-tunggu itu dulu. Segera mandikan, kafankan, salatkan, kuburkan. Kata Nabi begitu, al janazah iza hadarat wal ayyimu iza wajadat kuf'an. Yang ketiga kau jando atau duda kalau lah nampak dan cocok capek. Kau penting kau. Ya. Kau tugas Pak Kanwil kau. Ya. Kau ada anggota yang tu capek carikan. Itu aturannya begitu. Nah, puasa mengqadanya tak boleh ditunda, pakai fa'iddatun, cepat, segera. Itu ya. Itu satu. Memang ini ya banyak manusia sekarang ini Bapak Ibu ya santai sangkut duit ke panjang leh. Kau dah sampai lah Ramadan besok. Di bulan Syawal tu dulu kan mengqada dulu. Lalu kata Allah begini. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak mampu wajib makan dan dia fidyah memberi makan 1 hari 1 mud makan untuk orang miskin. Menariknya begini, Allah mengatakan orang tidak mampu tapi kata tidaknya hilang. Baca ayatnya baik-baik. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Kalau di terjemahan harfiah kalau orang itu mampu berpuasa wajib makan. Itu artinya itu. Kan aneh kan? Orang yang mampu berpuasa wajib makan. Karena kata tidaknya tidak ada.
Mana ada kata tidaknya? Carilah. Kata tidak itu hanya di sini. Tidak ada di teks. Allah buang kata tidaknya, harusnya ayat itu bunyinya wa 'alal ladzina la yutiqunahu. Baru tidak. Tapi ayatnya bunyi tak begitu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, artinya orang yang mampu itu. Tapi maksudnya tidak mampu. Kenapa begitu? Karena boleh jadi orang-orang ini merasa dirinya mampu. Oleh Allah tidak mampu. Hukumnya pada tidaknya pada Allah, bukan pada kitanya. Boleh jadi dia merasa mampu, tapi oleh Allah dia tidak mampu. Engkau wajib makan. Wajib makan, tidak boleh puasa, haram. Jadi maksiat, jadi dosa. Siapa yang tak mampu itu? Satu, al-haram. Yang tua bangka. Tua bangka. Pakai bangka Pak Nyo tua kok banyak Pak. Ada yang bangka, ada yang mangka bagai. Ya kan? Nah. Ciri-ciri tua bangka tu kata Nabi Zakaria, inni wahanal azmu minni, tulang-tulangnya sudah lemah, rapuh, sarafnya sudah tidak ada punya kekuatan. Orang tua bangka tu kalau duduk Pak Ibu takulais. Kalau kapalonya nak tagak lah, itulah bangka tu. Itu makanya di surah An-Nur ayat 31, ibu-ibu dibolehkan membuka aurat di depan laki-laki tua bangka. Oh, kok tagak kapalonya bangka tu Pak. Ibu-ibu kalau nampak laki-laki tua bangka, boleh buka aurat. Boleh. Tak baalonyo kepala dak tagak le ke manganyo. Dak kanyo kajar ke ibu le tagak selepas ya. Tapi kalau ada orang laki-laki tua dia buka aurat ibu tagak palo itu bangka tu ibu. Itu wajib puasa tu. Tagak begitu. Yang bangka tu orang tua bangka aku ibu, nyu makan tak banyak ibu, piacok. Kadang tua bangka aku ibu nyu pendutuh. Ciri tua bangka aku pendutuh Pak. Nyu puasa punya makan ikut tu. Talengak nyu makan ikut tu Pak. Cerilah kamu. Nyu los akalnya tak boleh. Tu ciri tua bangka tu. Nyu badu tu Pak Bu lah makan. Alun-alun lagi nasi, padahal dah makan mentah aku tu. Dah tu. Yang begitu tu tak usah bayar puasa. Justru puasa tu menganiaya dirinya. Kalau usianya kalau dia sekitar 80 katil lah, 85 katil lah. Kalau pak-pak aku nak ada bangka le. Ya, mangka dan tangka baru kau. Ya. Yang bangka tu tak boleh puasa, menzalimi diri, haram hukumnya. Dia fidyah. Dan fidyahnya pun kewajiban anak laki-laki. Dia tidak wajib berfidyah. Tak ada debar, kena loss. Apalagi urusan dia. Fidyah tu anak laki-lakinya. Makanya ibu-ibu tolong dorong suami ibu kalau ada mertua ibu tua bangka, dia wajib. Anak perempuan ada kewajiban. Anak perempuan tidak punya apa-apa, tidak punya harta. Dia pun harta suaminya. Ibu kalau kamu memberikan fidyah orang kaya ibu, minta izin ke suami ibu. Walaupun gaji ibu. Dah apa kan tak puasa lagi kamu bayarin fidyahnya, bayalah cepat alhamdulillah. Tapi kalau ibu antuk-antuk saya dosa ibu itu. Menciluk ibu nama itu. Ya, tak boleh. Karena fidyah tu kewajiban kami ni. Karena harta mereka kami. Makanya kan sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, ayah hamba kalau datang ke rumah hamba, ambil sisi rumah hamba ku. Apa kata Nabi? Anta wa maluka li abika, semua hartamu hingga dirimu milik ayahmu. Kami ku milik ayah kami, ibu, tidak milik ibu dah. Kalau ibu milik kami, dek pasarahan dek ayah ibu ke kami. Tak dulu pasaran dek ayah ibu ya. Saya nikahkan engkau dengan anak kandungku, saya terima anak bapak, tak begitu? Abak lagi capaknya. Ibu pasaran dulu kami, ibu milik kami. Kalau kami ada pasaran dari ayah kami ke ibu tu? Oh, enggak lah. Kami kok milik ayah ibu kami sampai mati tak milik ibu ke lo. Jangan ibu monopoli ke kami, tak boleh. Memang tak boleh. Tak ada milik ibu kami lah. Tak milik ibu ke lo. Ya. Jadi kok tiba mintu ibu ke rumah nyu ambil TV, nyu ambil kulkas, saya punya nyu mah, boleh. Untung le kulkas jo TV nyu ambil makoknya memang balik bawa pulang tu mangai ibu. Pulang lang le si koyang caknya lah. Kami miliknya, dak milik ibu lah. Ya. Kan ada yang mintu cerita tu, tiap ke rumah nyu ambil dia gitu dah. Ada mintu cerita. Ya. Caranya suruh nyu tibu tu namanya. Kalau cakap lah Pak. Jadi kewajiban fidyah siapa? Anak laki-lakinya. Anak perempuan tidak ada kewajiban. Kalau dia mau, boleh.
Persoalannya Ustaz, ada 2 anak laki-laki Ustaz. Anak produksi sedonya. Siapa yang wajib bayar fidyahnya? Saudara laki-lakinya. Kakak saya kalau tua bangka, dia tidak punya anak laki-laki, semua anaknya perempuan dah menikah, dia tanggungan saya. Makanya kan sahabat bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, indid dananir, saya punya uang banyak nih. Untuk siapa saya infakkan, saya nafkahkan? Istrimu, anakmu, ibumu, bapakmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu. 6. Kakak saya yang perempuan kalau mati suaminya, sampai dia dapat suami baru, saya tanggung hidupnya. Tidak menikah lagi, sampai mati tanggungan saya. Kakak saya laki-laki kalau tua bangka, tidak punya anak laki-laki, tanggungan saya. Sebagai saudaranya, itu aturannya begitu. Coba kamu sabit, jadi ibu memiliki kami 1/6. Ada 5/6 ni punya orang tu. ATM kami balik ni. Kadang tiap pagi tak boleh minyak awak kenyo. Aku nenggadang galak kau curiga mo kau. Nah, itu kalau tua bangka. Ya. Yang kedua, yang tak mampu itu al-marid la yurja bur'uhu, begitu bahasanya. Yang sakit permanen. Memang tak ada lagi harapan sehat, kata dokter, Pak, tak lama le, Pak, menunggu hari. Sudah, jangan suruh puasa le, mati beko. Makan. Walaupun lah dia bayar fidyahnya, Ibu. Lah sebulan dia bayar fidyahnya. Tak jadinya mati loh. Sehatnya, panjang umurnya. Lah mati dokter kau lu mati le. Itu. Kau sedih begitu, Pak. Lalu dulu dokter kau mati dia, nyuruh mati lah. Tidak apa-apa, fidyah lu selesai. Tak ada qada selesai, tak ada qada. Kewajibannya puasa lagi kalau sudah sehat, gitu ya. Kenapa? Hukum berlaku saat ponis dulu. Tidak ada ponis permanen. Kayak misalnya stroke, Assalamualaikum ya. Udah makan, ya. Tidak ada lagi puasa. Nah yang ketiga, yang hamil dan menyusui. Begini, ibu yang hamil dan menyusui sanggup tidak puasa? Sanggup, secara fisik kuat. Tapi hukum Allah mengatakan tidak. Kalau ibu tetap berpuasa, berdosa. Kenapa? Ibu menzalimi anak ibu. Ibu kalau puasa waktu hamil, pasti perkembangan janin terganggu. Pasti. Karena dia butuh nutrisi. Itu pasti itu. Kalau ibu menyusui, anak ibu sedang hari menyusui, ibu puasa. Kalaupun tidak berkurang susu, kualitas turun. Pasti kualitas susu turun. Pasti itu. Makanya ibu yang hamil menyusui itu sudah, jangan dipikir lu puasa, fidyah. Hukum asalnya fidyah. Ambo ni mengqada Ustaz, silakan mengqada, tapi saran saya tetap fidyah dibayar. Kenapa? Andai ibu suatu hari nanti tidak sempat mengqada, sakit atau apa, hutang ibu selesai. Kalau ibu tidak bayar fidyah, ibu niatnya mengqada, qadarullah tidak sempat ibu mengqada, mati ibu, berhutang. Oh iya, itu apalagi rajin, kan? Sekali 2 tahun produksinya. Memang begini Pak Ibu. Memang Yusuf Al-Qaradawi pendapat begini. Wanita sekarang yang hamilnya jarang-jarang afdal mengqada, tapi itu pendapat. Afdal, tapi tidak wajib. Ya karena rasanya begini, kenapa dulu orang tu sepakat ulama mengatakan perempuan yang hamil menyusui itu apa fidyah? Karena dulu orang hamil kok tidak berhenti-berhenti. Hamil menyusui, sedang menyusui, hamil balik. Tu hamil menyusui, tu hamil balik. Sampai 2 balik. Enggak? 2 balik kali 2 24 tahun mati mengqada 24 kau. Ya, 24 tahun kau mengqada lo Pak. Panjang rumah 24 tahun tu. Fidyah. Begini loh Ibu. Ibu tidak usah pikirkan puasa. Kenapa? Ibu hamil melahirkan menyusui itu pahalanya jauh lebih besar pada puasa itu sendiri. Karena itu hamil melahirkan menyusui dalam bahasa Al-Quran disebut kurhun. Yang sama dengan perang, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Ibu kalau mati, hamil mati, melahirkan mati, menyusui mati, surga kan? Syahid. Darah ibu yang keluar ketika melahirkan itu sama dengan darahnya orang yang mati di dalam perang itu. Ibu kalau pun tidak mati melahirkan itu, begitu melahirkan itu, dosa ibu gugur satu itu. Habis dosa ibu itu. Itu makanya ibu beruntung yang banyak anak. Nen rajin beranak, untung ibu tu. 0 kilometer ibu tu. Rugi ibu yang 2. Ya oke, ini kalau 2 kok angin ditambah deh Pak. Iya. Tak kok kayak ya tambah sawahnya lah itu. Ya. Ayo tu. Dulu
Ketika muda-muda tambah agak 7, 8. Kan kata Nabi begitu ibu ya. Ana mukasirum bikum al-umam gitu ya. Saya membanggakan wanita yang banyak anak nanti di surga Allah. Ibu yang banyak anak tu disorot di kamera tu, di monitor godang tu. Kalau wajah ibu itu tunjuk Nabi itu, ini umat saya fulanah, anaknya 2 balik, cak Nabi. Yang 2 dah kena sabuk-sabuk dah. Lagi CA kena sabuk. Dah masuk etong lah tu. Makanya ibu-ibu, jangan pikirkan puasa tu ketika hamil menyusui itu sudah fidyah, selesai. Tak ada qada lagi. Walaupun ada pendapat, tu pendapat mengqada, katanya kalau dia berbuka kena takut anaknya qada dan fidyah, itu pendapat. Hukum asal kewajiban fidyah. Dan fidyah tu pun tak ibu yang bayar, suami. Ibu jangan pikirkan fidyah tu, ibu antuk-antuk saya. Ba fidyah bu, cik pak tu, saralah ya. Daknya bayarnya berdosa. Tanggungannya. Ibu tanggungannya. Fidyah itu wajib dibayarkan oleh orang yang menanggung hidup orang itu. Orang tua yang tua, anaknya. Itu istri, suaminya. Apalagi anak itu bukan anak ibu, anak dia. Ibu dah punya anak. Ibu menumbuhkan saja yang kami tanam. Tanaman milik petani. Tak betul? Tak betul Pak ya? Yang punya tanaman sawah atau petani? Petani. Sawah tanam saja, tumbuh kami ambil lah. Ya, panen untuk kami jual, kami sanang, ibu manuang situnya, dah betul. Makanya ibu jangan pikirkan fidyah ibu tu, fidyah tu tanggung jawab kami. Tak usah ibu pikirkan. Nak dibayarkan suami ibu selesai. Fidyah, zakat fitrah itu tanggung jawab kami. Ibu walaupun bapiti ibu, jangan pikir zakat fitrah tu tanggungan kami, zakat fitrah ibu tu. Tak kami bayar, kami berdosa. Karena zakat fitrah itu wajib bagi semua orang yang menanggung hidup orang lain. Saya, anak saya, istri saya, kalau ada pembantu di rumah saya atau bapak saya, ibu, semua tanggung jawab saya. Mereka tidak usah pikirkan zakat fitrahnya. Makanya kalau suami miskin, istri tidak wajib zakat fitrah. Bisa jadi begini, ibu kayo, jando kayo. Dapat warisan suami pertama mati 1 miliar kan kayo tu. Tidak. Menikah jo berondong miskin. Ya tak apa modal, pak modal lutuik saya nikahnya. Tak tu. Lalu makan saja. Tak ada. Begitu Ramadan datang, maka gugur zakat fitrah bapak tadi, ibunya, istri itu pun gugur zakat fitrahnya. Kenapa? Karena dia punya suaminya miskin. Gugurnya kayu, ya kan ini tanggungan suaminya. Itu rancak dapat suami miskin tu ibu. Oh, dah wajib zakat fitrah ibu lah. Dah wajib zakat fitrah lah. Tapi zakat mal wajib, kena ratu ibu. Bahkan ibu boleh berzakat ke suami ibu. Kerana suami ibu miskin kan? Kenapa ibu boleh berzakat ke suami ibu? Suami ibu bukan tanggungan ibu. Kalau suami ibu tak boleh berzakat ke ibu. Suami tak boleh berzakat ke isteri. Kenapa? Isteri tanggungan dia. Tak boleh berzakat ke orang yang tanggungan kita. Kalau ibu bisa berzakat ke suami ibu. Kalau dia bukan tanggungan ibu. Jadi ibu kalau 1 miliar harta ibu, itu karena ibu setiap tahun 25 juta tu berzakatlah ke suami ibu. Dah aku zakat ambo ya. Kau boleh punya malu Tapi bolehnya Pak. Boleh. Itu buktinya ibu, itu buktinya harta suami, harta istri bukan harta suami, itu buktinya. Suami tidak sah berzakat ke istri karena harta suami harta dia. Tapi istri boleh berzakat ke suami karena harta istri bukan harta dia. Tuh, pakai cik ibu-ibu, aku baru cocok. Ya. Jadi fidyah, zakat fitrah sampai kafarat bukan urusan ibu, kami, suami. Nah, yang terakhir, siapa yang tak mampu? Pekerja berat. Pekerja berat. Iku ada orang tukang kerja rumah ibu, tukang atau apa lagi itu, supir-supir truk, supir angkot. Makan. Fidyah, tak ada qada, fidyah. Bilanya kamu qada kerja itu tiap hari. Tak kerja, tak makan keluarganya bikolah. Dia tukang-tukang tu makan bu, kasih makan dia, kasih minum dia, kasih kopi dia. Kecil ibu murah mangke angket Batam duduk simin sampai hari. Cuba. Ndak makan, ndak minum, kau ndak kuning banduk tu beko. Ya dehidrasi beko tu Pak. Cayo lah jual panji atuk tu seharian dah. Ndak minum, kau ndak hijau bumi kau banduk beko. Ya kan? Kalem memandang dia tu mah. Makan. Nanti fidyah. Ndak ada qada. Ya supir-supir truk tu bilonya kamu qada tu. Itu kerja tu hari tu mah. Sudah, Allah Maha Rahman kan siam dari ceritanya. Siam. Mudah.
Itu fidyah, itu puasanya. Gini Bapak Ibu, itu kenapa fidyah itu afdal bayar tiap hari. Kalau dia berbuka hari ini, bayar hari ini. Besok dia puasa, tidak usah. Besok berbuka, bayar. Kenapa? Begini filosofinya fidyah itu Bapak Ibu. Bagi orang yang mampu menahan, dia menahan makan. Yang tak mampu menahan, dia memberi makan. Menahan makan dan memberi makan itu satu. Nilainya sama. Yang mampu dia menahan makan, yang tak mampu memberi makan. Maka sasarannya miskin, ta'amu miskin. Kenapa? Orang yang berpuasa merasakan derita orang miskin, orang yang tak mampu berpuasa peduli ke derita orang miskin. Tidak sama. Makanya afdal fidyah itu Pak tiap hari. Jangan ditunggu Ramadan berakhir. Kalau bisa hari ko nyoba buku, hari ko bayar fidyah. Afdalnya begitu. Kalau mau dikumpulkan boleh. Tapi khusus Bapak Ibu ya, pekerja berat ini, terakhir, pekerja berat ini Bapak Ibu, dia tetap niat, tetap sahur, tetap imsak. Tetap. Tapi dia berbekal bekerja. Kalau berat pekerjaannya, makan. Boleh jadi libur hari itu. Misalnya banjir, hujan lebat, atau bahan tak datang, wajib dia puasa. Tak ada alasan dia berbuka. Jadi Bapak Ibu kok tiba tukang kerajo di rumah jam 7, jangan ditanya kau minum kopi ya Pak, jangan. Jam 10 baru tanya. Lah mulai je kerajo lah nampak payahnya, Pak puasa je Pak leh, dak taluk lebuk lah melawan yang agi leh minum leh. Itu Bapak Ibu, dak dari pagi tu yang pekerja berat. Makanya begini, kalau hari ini dia tak bekerja, dia wajib puasa. Besok dia bekerja, buka fidyah. Nah, itu ketentuannya. Dan terakhir kata Allah ini, kalau kamu tetap berpuasa dalam keadaan sakit dan musafir, itu jauh lebih baik. Tapi ini untuk safar dan marid saja. Yang tadi tidak. Itu aturannya ya. Kenapa orang sakit dan orang yang musafir lebih baik berpuasa tetap? Karena makin baik puasa di kerajuan, makin banyak dosa dihapus. Karena Bapak Ibu beda dengan salat ya. Bapak Ibu kalau ke Bukit Tinggi, bisa tidak berhenti di jalan salat berjamaah di masjid di Cincin? Bisa. Bisa tak lewat saja nanti di Bukit Tinggi aja salat jamaah kasar sendiri? Bisa. Lebih baik mana? Berdasarkan hadis yang sahih, lebih afdal tidak berhenti di jalan. Allah mencintai orang yang tidak berhenti. Salat begitu. Itu salat begitu. Allah cinta pada orang yang mengambil rukhsah dalam salatnya. Beda je puasa. Apa sakit? Boleh makan? Boleh. Boleh puasa? Boleh. Mana rancak? Puasa lebih rancak. Apa musafir? Boleh makan? Boleh. Boleh buka? Boleh puasa? Boleh. Mana rancak? Puasa lebih baik. Kenapa? Salat pahala. Dan kalau dijamak di kasar tidak mengurangi pahala. Kalau puasa, dua, pahala dan pengampunan dosa. Semakin berat fisik kita merasakan puasa, makin banyak dosa digugurkan. Itu kenapa Bapak Ibu orang sakit rancak puasa, dek barik badannya itulah, dek barik puasa terasa di badan itulah muka api dosanya. Itu makanya idealnya Bapak Ibu selama puasa kau, ciri-ciri orang yang diampuni dosanya sesuai timbangan badannya. Itu ciri-cirinya. Itu makanya ibu-ibu beko timbang badan beko. Catat. Besok malam takbir timbang lo balik. Kok le turun baliknya, tu lah diampuni dosa tu. Ya, tapi kok naiknya, tu agak ragu tu. Ya, tapi itu tidak selalu. Kan begitu ya. Kenapa orang sakit rancak puasa? Kalau itu berat. Kenapa orang musafir rancak puasa? Itu berat. Semakin berat terasa di badan, semakin banyak dosa digugurkan. Itu rahasianya tu. Tapi tidak. Allah tidak menggunakan siyamukum antasumu. Ini lagi-lagi bahasanya Pak Ibu ya. Kalau siam itu kata benda. Kalau tasumu kata kerja. Antasumu. Jadi tekanannya bukan berat. Kalau kamu mau berpuasa itu pun tidak terlalu berat tekan untuk berpuasa. Lebih baik saja kalau mau tidak apa-apa. Tapi jangan paksakan dirimu. Bukan mesti orang sakit ku puasa lah berancak puasa. Tidak. Ini pilihan tergantung kondisi kamu. Makanya antasumu bukan siamukum. Itu kaedahnya. Nah itu Bapak Ibu ya, bukti kalau puasa kita ini siam. Tidak ada ibadah puasa, walaupun sudah dimulai sejak Nabi Adam, tidak ada yang paling ringan pelaksanaannya kecuali umat Nabi Muhammad. Karena itulah dibuktikan dengan redaksi tadi, dengan aturan-aturan tadi. Itu baru satu ayat yang menjelaskannya, betapa bukti itu ibadah puasa kita yang paling ringan. Begitu, ada pertanyaan Bapak Ibu, saya persilakan. Kalau ada waktu agak 5 menit, saya persilakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Saya pagi tadi
berbicara di luar